Halo teman-teman, kembali lagi dengan aku Putra Mardiansyah. Ini merupakan pertama kali aku membuat podcast dan aku mengangkat tema yaitu tentang dunia kerja. Nah, aku sudah bersama dua narasumber ini, ada Kak Fitri dan Kak Agung. Halo. Dan video ini khusus buat teman-teman yang masih bingung atau masih ragu untuk terjun ke dunia kerja atau mungkin masih untuk adik-adik yang baru lulus dari sekolahnya. Untuk lebih lanjut mungkin kita boleh kenalan dengan Kak Agung dan Kak Fitri. Halo Kak Fitri, boleh kenalin diri? Oke, halo guys, nama aku Fitri, umur aku 22 tahun, aku lulusan SMK 3 jurusan Boga. Oke, kalau Kak Agungnya? Hai guys, aku Agung, umur aku 21 tahun, aku lulusan SMA 11 Pekanbaru dan jurusan aku IPA. Oke, jurusan Boga dan IPA, SMA dan SMK. Kak Agung dan Kak Fitri itu rencana awalnya setelah lulus SMK dan atau lulus SMA sederajat lah. Itu rencananya seperti apa dan kenapa bisa masuk ke pekerjaan yang sekarang? Mungkin boleh dari Kak Fitri. Oke, kalau aku sih emang dari dulu nggak ada niat kuliah, mikirin kuliah juga enggak, karena aku memang lebih suka kerja. Jadi setelah lulus aku emang langsung cari kerja sih guys, kayak gitu. Dan akhirnya aku mendapatkan kerjaan, ini yang kedua kali aku dapat kerjaan. Sombong amat. Sebelumnya juga sama sih di bidang F&B ya kan. Terus keluar aku mencari kerja lagi di bidang yang sama juga kayak gitu. Kalau boleh tahu apa tuh Kak? FNB. F&B itu food and beverage tentang ya makanan-makanan lah sejalan dengan jurusan aku dulu. Gitu. Oke Kak. Kalau dari Kak Agung gimana Kak? Kalau aku sih dulu ya, setelah lulus SMA, aku daftar kuliah dulu, ikut UTBK. Cuman belum rezeki jadi nggak lulus, karena juga nggak niat sih apa kuliah dulu, cuma dipaksa sama keluarga juga kan. Terus ya nggak lulus, terus berdiam aja di rumah gitu. Pernah diajakin kawan buat kerja yang ini, cuman temennya aku tolak sih, karena kayak nggak nggak serak aja gitu sama kerjanya gitu kan. Tapi setelah mikir lagi kayak ngapain sih di rumah aja gitu kan. Udah jadi aku ikut dan sampai sekarang dari awal lulus sekolah sampai sekarang aku masih bekerja di tempat sekarang. Oke. Berarti kalau dari Kak Agung itu dia nggak mau menyia-nyiakan waktu ya teman-teman. Berarti dia setiap lulus sekolah itu dia nggak mau dong dia santai-santai atau jadi pengacara ya Kak. Nggak mau jadi gitu Banyak ya. acara. Dia bertekad untuk langsung kerja. Semangatnya berarti tinggi banget nih teman-teman. Pertanyaan selanjutnya nih untuk Kak Agung dan Kak Fitri. Seperti apa sih rutinitas? Oh iya, tadi Kak Fitri udah menyampaikan kerjanya di bidang apa. Kalau Kak Agung apa kerjanya di bidang bagian apa nih Kak? Kalau aku retail ya nggak perlu dijelaskan retail itu apa, pasti semua juga tahu. Oke, retail ya teman-teman. Boleh dong disampaikan ke penonton seperti apa sih pekerjaan di bidang masing-masing dari kakak-kakak ini? Dari Kak Agung dulu. Retail tuh ya kayak berjualan gitu kan, kayak menjualkan suatu barang gitu. Ya kerjanya paling ngasir, terus penawaran sama konsumen, terus ya nggak jauh-jauh dari situ pekerjaannya pokoknya. Berarti Kak Agung kerjanya udah berapa tahun nih Kak? Uh, tahun ini masuk ke 3 tahun. 3 tahun teman-teman. Berarti memang dari 20 lulusnya 2020. 2022. Oke, 3 tahun. Awet banget ya, kayak hubungan. Gak bosan ya Kak? Ya? Bosan? Enggak sih. Enggak ya? Semoga Enggak. Tetap semangat pastinya. Oke, kalau dari Kak Fitri, bagaimana nih rutinitas kerja hariannya kakak di tempat kerja? Kalau F&B itu kan pasti banyak bidangnya, ada pastry bakery, ada yang kayak tentang makanan, yang nasional, internasional, modern, tradisional, kayak gitu. Kalau aku kan di bidang yang memang makanan yang bukan pastry bakery, walaupun aku lebih suka itu pastry bakery ya kan. Paling di situ tuh ada beberapa bagian dan aku di bagian kasir, aku melayani customer. Terkadang juga di kerjaan aku tuh kita harus bisa semuanya juga, bisa ngasir, bisa ngantar makanan, bisa buat makanan juga. Tentunya diajarin lah pastinya ya. Terus terkadang pasir, kadang buat makanan, kadang aku juga ngantar juga sih gitu aja. Rutinitas aku di sana kayak gitu. Oke, berarti tempat kerja kakak memang membuka peluang untuk untuk orang yang memang
bekerja di satu bidang aja ya Kak? Kita tuh harus bisa semua bidang gitu. Jadi dia juga nggak menentukan kita tuh harus nyetak di sana juga. Ketika kita keluar dari sana, kita ada bawa ransel kita, dan ransel kita tuh isinya tuh semuanya ilmu-ilmu, dan kita ketika ngelamar di Thailand kita nggak bodoh-bodoh kayak gitu, tidak dibodoh-bodohin juga. Kita tahu juga kayak gitu. Bagus banget nih tempat kerja Kak Fitri karena banyak bidang yang bisa kita coba ya teman-teman. Jadi nanti kalau teman-teman masih ragu ya bisa coba bidang ini, dan bidang itu. Oke Kak Fitri dan Kak Agung, mungkin pertanyaan selanjutnya nih. Apa saja sih yang diperlukan untuk teman-teman penonton yang masih bingung untuk kerja? Apa saja sih yang diperlukan atau disiapkan saat akan memasuki dunia kerja, baik itu administrasinya gimana atau mungkin dari kesiapan fisiknya gitu dari Kak Agung? Yang pertama mental harus kuat banget sih. Kalau apalagi di kerja retail ya, itu nggak, kalau retail tuh nggak cuma pikiran tapi tenaga juga harus dipakai. Apalagi kayak kayak contoh pikirannya pasti cara kita menawarin ke konsumen barang agar barang yang kita tawarin itu dibeli sama orang. Apalagi kalau retail kan banyak targetnya gitu loh. Terus kalau tenaga juga pasti kena angkat barang lah, terus ngapain barang ini lah gitu. Jadi ya harus mental sih dikuat-kuatin ya, biar nggak cepat aja desainnya. Oke. Oh, kalau untuk berkasnya nih, Kak Agung, kira-kira berkas apa yang sih yang perlu disiapkan dari tempat kerja Kakak? Kalau aku sih kemarin cuma ijazah KK gitu ya pasti lah kan, fotokopi ini, terus SKCK juga diperlukan sih. Kalau pengalaman kerja ya karena baru lulus sekolah jadi nggak apa-apa kalau ada. Oke. Berarti kalau mau daftar di tempat kerja Kak Agung tuh nggak mesti harus ada pengalaman, tapi yang penting niat dan Benar. mentalnya juga ya. Niat dan mental. Mental. Perlu digarisbawahi mental. Oke, kalau dari Kak Fitri apa Kak? Kalau aku sama aja sih kayak Agung, itu tuh terutama mental kita, dunia kerja dan dunia sekolah itu berbeda banget ya. Jadi kita tuh harus kuat, nggak bisa main-main juga. Bisa sih kita mikirin main-main di kerjaan, tapi nggak selamanya di kerjaan tuh kalian bisa main-main. Itu udah beda banget, oke? Terus ya terutama ya mental sih sama aja. Kalau berkas yang disiapkan waktu Kakak tuh kemarin apa aja sih Kak? Kalau berkas sih paling di setiap perusahaan tuh kayaknya beda-beda ya. Tapi yang paling terutama tuh kayak ijazah sama dengan berkas riwayat hidup gitu. Kayak CV itu, ya, CV, Kak? nah CV. jatuhnya CV gitu. Oke, berbeda nih. Kalau di Kak Fitri nggak perlu SKCK, yang perlu itu ijazah sama CV. Kalau pengalaman perlu nggak sih Kak di tempat Kakak? Pengalaman sih nggak perlu, asalkan kita memang betul tadi kata Bang tuh niat. Terus serius dalam bekerja, Tanggung jawab. semangat tanggung jawab juga. Oke, luar biasa. Mungkin pertanyaan selanjutnya teman-teman, jangan bosan ya untuk mendengarkan ini karena memang inilah pengalaman-pengalaman dari Kak Fitri dan Kak Agung ini memang disampaikan di sini. Jadi teman-teman bisa menyimak ya. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana sih kakak-kakak ini menjaga semangat kerjanya, terutama saat menghadapi pelanggan yang sulit atau bisa dikutip menyebalkan atau suka komplain hal yang nggak penting. Gimana nih sih dari Kak Agung? Ya cukup sabar-sabar aja sih ya, mau gimana pun konsumen selalu benar sih. Kan kita tuh harus ngikutin mood konsumen, bukan konsumen yang ngikutin mood kita gitu. Karena ya kita tuh gaji dari konsumen juga, kalau konsumen nggak belanja kita dapat gaji dari mana gitu. Jadi ya harus sabar-sabarin aja, mau gimana pun konsumen dia tetap harus kita layani gitu. Oke, kalau dari Kak Fitri gimana Kak? Sama sih ya, customer itu adalah tahta tertinggi. Siapa yang punya duit, yang lainnya itu ya harus nurut kayak gitu. Atasan kalian itu bukan bos kalian, tapi yang sebenarnya ngasih duit itu adalah si customer. Jadi kalian harus kayak ya sabar menghadapi customer, mau dia kayak manapun ya tetap sabar. Tapi kalau misalnya mereka udah kelewatan banget, kita bisa kok ngelawan mereka kayak gitu, walaupun mereka berduit kayak gitu. Oke, boleh dong Kak disampaikan kayak mana sih customer yang menyebalkan di tempat Kakak tuh kayak atau mungkin yang Kakak alami selama ini gitu yang paling sering. Boleh dari Kak Agung? Yang paling sering sih yang konsumen nggak jadi beli barang ya. Kayak masa sih nggak lihat harga-harga dulu gitu kan? Nanti tiba-tiba dia komplain aja kayak, ih uangnya kurang gini, nggak jadi ini lah, nggak jadi itu lah kata gitu kan. Kayak susah gitu loh kalau ngebatalin gitu, harus konfirmasi ke atasan lagi, harus ngapain ini juga lagi. Belum lagi kalau antriannya panjang, jadi kan ribet gitu. Jadi ya gitu, yang paling sering orang nggak jadi beli barang. Jadi kalau apalagi kalau lain langsung pergi aja ya kita yang bayar gitu.
Gitu. Oke, buat teman-teman ya, kalau bisa kalau di belanja di apapun itu di supermarket ataupun swalayan itu mohon diperhatikan lagi untuk pembeliannya, dicek lagi harganya ada sesuai nggak dengan uang yang dibawa. Jangan sampai kejadian kayak Kak Agung kan, kasihan Kak Agungnya nanti sedih ya Kak. Apalagi uang pasti dompetnya terkuras, maka dia mau beli ricis 1 ekor kan, gara-gara itu jadi nggak jadi beli ricis karena nombok kalian yang gagal bayar. Kalau dari Kak Fitri gimana Kak? Aku sih ya paling sebel tuh dengan customer nih ya. Ini kalau misalnya di repeat order, pesanannya bisa nggak jangan bercanda dulu, jangan ngobrol dulu, didengerin baik-baik, sesuai enggaknya. Jangan ketika makanannya keluar itu dibilang nggak sesuai atau nggak ada mesan ya. Itu tuh kayak kalian tuh harus ngertiin juga karena semua itu kerja juga, capek juga, kakak yang customer juga capek, dan kami juga capek menghadapi kalian-kalian yang mohon maaf agak ribet sedikit. Oke, berarti tantangan dari Kak Agung itu cancel barang ya. Kalau dari Kak Fitri tidak fokus saat Kak Fitri menyampaikan mengkonfirmasi pesanannya. Jadi pas sudah datang malah komplain gitu. Mungkin untuk customer yang mau belanja di resto-resto itu lebih diperhatikan lagi atau lebih didengar lah kasirnya saat mengkonfirmasi pesanan kalian. Mungkin ke pertanyaan selanjutnya, apa sih hal yang paling berkesan nih Kak di dunia kerja atau di tempat kerja kakak sekalian? Kalau dari Kak Fitri gimana? Aku paling berkesan sih teman, walaupun teman nggak semuanya, tapi ada beberapa yang memang loyalitas, kayak nggak saling meninggalkan, walaupun terkadang mereka ada masalah nyelamatin diri sendiri sih. Tapi kayak masih ada loyalitas ya, kayak masih ada masalah masih merangkul satu sama lain. Terus aku berkesan tuh aku mendapatkan ilmu di sana dari atasan aku gitu. Kan itu ilmu itu sangat mahal dan nggak bisa dibayar dengan apapun dan nggak bisa diganti dengan apapun itu. Kalau dari Kak Agung gimana Kak? Sama sih kayak Fitri ya, kayak teman gitu, apalagi dapat teman sefrekuensi, terus dapat ilmu juga kan yang awalnya kita nggak pernah ngasir, jadi ngerti kasiran gitu loh. Dari yang awal kita nggak tahu sifat konsumen, jadi tahu juga sifat konsumen sebenarnya gimana. Ya gitu. Oke, mungkin teman-teman ada yang hal unik nih pasti dari Kak Agung dan Kak Fitri pasti melihat banyaknya sifat konsumen atau customer yang beraneka ragam ya kan Kak. Ada yang sangat baik, ada yang sedikit menyebalkan gitu. Oke, kita ke pertanyaan terakhir nih Kak sebagai penutup juga. Boleh dong dikasih motivasinya kepada teman-teman atau adik-adik yang masih bingung nih atau masih ragu ke dunia kerja. Boleh Kak dari Kak Agung dulu. Untuk kalian yang mau kerja, kayak nggak perlu takut sih, kayak apa yang dibilang orang kayak kerjaan itu kayak kejam lah, di dunia kerja itu kayak gini lah gitulah. Nggak salah sih, cuman nggak 100% juga benar, karena kayak kalau emang dunia kerja sekejam itu orang nggak bakal ada yang kerja gitu loh. Pasti ada plus minusnya juga, dan buktinya aku bertahan aja kok sampai sekarang kerja gitu. Kalau dari Kak Fitri Kak apa motivasinya? Kalau dari aku sih ya sama, kalian jangan takut dalam dunia kerja, ada plus minusnya, plus kalian dapat duit, minusnya kalian emang capek, dan kalian tekanan batin ya, tergantung dari tempat kerja. Tapi kalau misalkan ada tekanan, kayak jangan langsung mikir mau resign, jadi kerjaan itu memang susah guys. Aku berkali-kali pengen resign tapi nggak jadi, karena memang lapangan kerja itu banyak, tapi nggak semua orang tuh bisa masuk di situ kayak gitu. Jadi Apalagi kalian sesuai yang diinginkan gitu. kerjaan tuh nggak bisa ngikut kalian harus ngikut kerjaan juga ya guys. Jadi kalian harus mikir-mikir, yang udah kerja juga, yang udah kerja jangan langsung mikir resign, yang belum kerja juga pilih kerja yang benar-benar sesuai dengan kalian dan yang nggak bikin kalian nyesel masuk ke sana kayak gitu. Oke, terima kasih Kak Agung dan Kak Fitri atas motivasinya. Semoga teman-teman mendengarkan dan bisa dapat pencerahan nih dan tidak ragu lagi untuk bekerja. Terima kasih pada Kak Agung dan Kak Fitri atas pengalaman yang luar biasa sekali ya, dan itu sangat memotivasi saya tentunya, apalagi saya yang belum bekerja dan akan segera bekerja insya Allah. Semangat. Ya, doakan ya Kak Agung dan Kak Fitri. Ya, sekian teman-teman, bye bye.